Assalamualaikum, Bu Kiki. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Lisa sudah mau datang ke ruangannya Ibu. Iya, Bu. Semoga ini memang kemauan Lisa sendiri ya. Oke, kalau gitu sesuai yang kemarin kita sudah sepakati, sebelum kita memulai pembicaraan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dan di dalam hati berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya Lisa? Alhamdulillah, baik, Bu. Bu Kiki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini tambah gede. Kegiatannya apa hari ini, Dok? Kegiatannya belajar tentang yang kemarin diskusi gitu. PAS-nya lancar? Alhamdulillah. Lumayan. Kendalanya apa? Sinyal? Iya. Oh iya, dari kemarin kan Kiki lihat itu yang jaga itu pasti bingung sama sinyal. Tokennya yang mesti harus diperbarui setiap kita ada kendala ya. Tapi lancar ya, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini sesuai yang kita kemarin sepakati ya, Dok. Di telepon kemarin kan Lisa sempat cerita sedikit gitu ya. Terus katanya, Bu, saya mau cerita panjang kronologi Ibu kan gitu. Oke. Hari ini kita akan bicara, Dok. Kita akan melakukan kegiatan konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan nanti dari Bu Kiki ke Lisa sebagai konseling. Kita akan membicarakan masalah Lisa, kita akan mencari bersama-sama solusi pemecahan masalah untuk yang Lisa hadapi sekarang. Ya sudah, gini aja kita mindfulness dulu ya. Mindfulnessnya sederhana supaya kita itu sedikit rileks gitu ya. Yuk, ikuti instruksi begini ya. Pejamkan mata, duduknya dinyamankan dulu. Sudah nyaman? Kali itu, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang dari hidung. Kiki hitung 1, 2, 3, 4, lepaskan dari mulut. Tarik lagi, tetap pejamkan mata, tarik lagi panjang-panjang dari hidung. 1, 2, 3, lepaskan dari mulut. Sekali lagi terakhir, tarik nafas panjang-panjang dari hidung, lepaskan dari mulut. Gimana Lisa, sudah mulai tenang? Lumayan. Alhamdulillah. Oke, Lisa, tadi sesuai apa yang Kiki sampaikan tentang konseling, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan itu hari ini. Jadi Lisa tidak perlu khawatir, salah satu kode etiknya guru BK adalah menjamin kerahasiaan setiap apa yang disampaikan oleh konselingnya, seperti itu. Jadi nanti kalau Lisa menceritakan sesuatu yang privacy menurut Lisa ya, Kiki sama Lisa aja yang tahu, seperti itu. Iya. Jadi kita nanti kurang lebih sekitar 40 menit ya, Dok, melakukan proses konseling ini. Siap ya? Kalau gitu sudah siap, kita mulai konselingnya? Oke, sebelum kita mulai, Begini punya video ini, Dok. Bagus videonya? Ya, teman-teman. Gimana, Dok? Tayangan video tadi. Apa yang bisa kita ambil kira-kira dari tayangan video tadi? Apa ya, Bu? Kalau menurut saya, teman yang baik itu teman yang harus membantu temannya gitu. Terus tidak memanfaatkan teman. Nah, ada sedikit kesamaan nggak sama apa yang kita alami sekarang? Bisa? Kurang lebih kan kalau kita sudah ini kita kembali lagi ke masalah bisa. Tapi saya bingung mau cerita dari mana. Bingung cerita dari mana? Ya Lisa ceritakan dari awal muncul permasalahan, dari awal Lisa merasa oh ini ada yang aneh, oh ini masalah buat saya, dari situ nggak apa-apa. Apa, Dok? Apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kan tadi sudah disampaikan sama Kiki, hanya Kiki dan Lisa yang tahu di sini. Jadi silakan diceritakan yang menjadi permasalahannya Lisa.
Jadi dulu saat saya SMP itu teman-teman saya itu kebanyakan mengolok-olok saya gitu, kayak membuli gitu dengan karena kekurangan fisik saya. Saya jadi minder, malu, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Terus setiap hari seperti itu mereka. Terus pada suatu saat itu ada salah satu teman saya yang mau jadi teman saya gitu, yang tidak mengolok-olok saya seperti itu. Terus sejak saat itu saya jadi berteman sama dia. Kita selalu pulang bersama, gitu, berangkat bareng, terus kemana-mana sama dia seperti itu. Nah tapi lama-kelamaan setelah saya sama dia seperti kayak memanfaatkan saya gitu. Terus sejak saat itu saya sebenarnya kurang nyaman dengan sikap dia yang seperti itu, tapi mau gimana lagi, cuman dia teman saya seperti itu. Jadi Lisa dulu waktu SMP pernah diolok, pernah dibully karena kekurangan fisik, lalu ada yang menolong Lisa, membantu Lisa menjadi teman baik, padahal dia ternyata ada maunya, seperti itu. Ya. Oke. Gimana perasaannya Lisa? Apa yang menjadi permasalahan Lisa sekarang? Yang intinya yang ini, yang di dalam hatinya Lisa atau pikirannya Lisa itu seperti apa sih? Kalau saat ini saya sebenarnya tidak nyaman dengan perbuatan dia seperti itu. Terus karena itu saya juga punya ketakutan karena dulu diolok-olok, sehingga sama teman-teman di kelas saya yang sekarang itu saya kurang nyaman untuk bergaul dengan mereka. Sehingga saya jadi tergantungan dan tertutup. Oh gitu. Jadi Lisa merasa kalau tanpa si R ini tidak bisa ngapa-ngapain, merasa tergantung, terus akhirnya karena si R ini juga Lisa nggak mau bergaul sama orang lain gitu ya. Lisa paham nggak kalau itu pikiran yang salah, pikiran yang irasional? Paham nggak? Itu pikiran yang nggak logis gitu sebenarnya. Pikiran itu nggak baik, pasti membawa dampak nggak baik juga buat hidupnya Lisa. Paham nggak seperti itu? Sebenarnya iya, tapi nggak tahu kenapa kok tetap kayak gitu. Oh gitu. Gini aja, kita akan melakukan konseling ini dengan satu teknik yang bisa membantu sesuai dengan permasalahan Lisa. Teknik ini namanya REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi nanti Lisa dibantu untuk mengubah keyakinan Lisa tadi itu yang merasa nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa, tergantung sama teman, itu akan dirubah di sini seperti itu dengan teknik ini. Bersedia ya? Ya. Oke. Mau ya? Kan semua orang pasti mau keluar dari masalah gitu ya, Nak ya. Akhirnya apa yang terjadi dari pemikiran itu menurut Lisa? Lisa merasa sangat dekat sama temannya si R, merasa tidak bisa kalau tanpa si R, dan sekarang satu sekolah enggak sama si R ini. Sekarang gini, akhirnya kan Lisa merasa tidak nyaman kalau ada dia, tapi kalau nggak ada Lisa juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Sekarang yang terjadi apa di kelas atau di sekolah minimal, apa yang sudah terjadi sama Lisa? Saya kayak mau ngomong sama teman-teman itu takut dibully atau takut bagaimana, sehingga saya kurang nyaman buat ngobrol sama mereka. Akhirnya karena ketidaknyamanan itu saya menghindari mereka, seperti kadang saya ke kantin saat masih ada jam pelajaran. Iya, maaf ya. Terus kadang saya membolos karena tidak nyaman. Bisa membolos? Iya, pernah. Lanjutkan. Apa lagi terjadi selain itu? Terus di kelas juga saya menyendiri seperti itu. Bisa di kelas menyendiri. Seandainya bisa ada kegiatan kelompok, itu apa yang terjadi?
Lisa bagaimana menyikapinya? Kegiatan kelompok diskusi gitu. Iya, di kelas. Ya berusaha untuk ngobrol sama teman-teman sih kadang, tapi masih nggak nyaman. Tapi masih nggak nyaman. Oke. Jadi karena pemikiran Lisa tadi, sebagai konsekuensinya Lisa akhirnya di kelas itu merasa tidak nyaman, ya kan, merasa malas untuk masuk kelas gitu ya. Apalagi saat diskusi Lisa tidak bisa merasakan apa suasana diskusi karena tidak nyaman itu tadi. Itu kan sebagai konsekuensi dari pemikiran yang Lisa tidak pemikiran Lisa yang tidak logis tadi. Menurut Lisa konsekuensi itu bagus enggak, konsekuensi seperti tadi itu? Bermanfaat atau tidak untuk Lisa? Enggak bermanfaat. Kalau seperti itu, kalau itu memang tidak bermanfaat, berarti kan coba gini, digambarkan sekarang. Kalau itu merasa Lisa sudah bisa menggambarkan kalau apa yang terjadi sekarang itu hasil dari pemikiran Lisa, jadi sesuatu yang tidak baik untuk kehidupannya Lisa. Sekarang dibayangkan kalau Lisa di dalam kelas, kemudian tanya dulu, teman-teman itu kalau misalnya Lisa ngajak ngomong, mereka respon enggak? Respon sih itu. Respon. Padahal yang mereka lihat selama ini kan Lisa diam. Kalau dari yang Buki Lisa gambarkan tadi, Buki membayangkannya Lisa menarik diri gitu kan ya. Tapi ternyata saat Lisa berkomunikasi, justru mereka welcome. Betul apa enggak seperti itu? Betul ya. Kalau Lisa berbuatnya atau berpikirnya diganti dengan hal yang logis, kira-kira yang menurut Lisa membawa dampak positif apa kira-kira, ngapain gitu? Lisa ngapain? Mencoba bergaul sama teman. Seperti itu ya. Ngobrol sama teman-teman. Ngobrol sama teman-teman, berusaha membuka diri gitu ya. Berusaha mengubah pikiran tadi itu. Kira-kira nanti menurut Lisa itu efeknya apa untuk Lisa? Dengan berpikir seperti itu gimana? Efeknya apa? Mungkin saya jadi punya teman lebih, tidak cuma teman saya. Bagus. Jadi Lisa punya teman. Selanjutnya apa kira-kira? Saya jadi tidak ketinggalan pelajaran. Nah, pintar. Kita membutuhkan orang lain. Tapi sebenarnya kalau Lisa ketahui, solusi atau pemecahan masalah itu tidak muncul dari orang lain, tapi dari siapa? Saya sendiri. Dari diri kita sendiri. Bagus. Lisa, alhamdulillah bagus sekali Lisa sudah bagus bisa menyampaikan permasalahannya, sudah mau ini kita jadi tahu ya apa yang menjadi permasalahan Lisa tadi. Ternyata Lisa dulu waktu Lisa di SMP itu Lisa pernah diolok-olok oleh teman saat kelas 1 SMP gitu ya, diolok-olok, dibully, terus ternyata ada satu teman yang mau membantu Lisa gitu ya, ada teman yang mau bantu Lisa, terus di situ ternyata di pertengahan waktu ya, berarti kelas 1 kelas 2 ya Mbak ya, di kelas 2 itu Lisa merasa kok seperti aku dimanfaatkan, Lisa merasa tidak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada teman itu, tapi kalau sama dia saya nggak nyaman gitu ya Mbak ya. Jadi bingung. Lalu terus ini juga akhirnya Lisa juga bisa menyampaikan sekarang apa-apa yang harus dilakukan. Lisa sudah harus berani tegas ya, harus berani menolak gitu ya saat itu sebagai salah satu cara untuk bisa tidak kembali ke permasalahan yang sama. Bagus. Bagus sekali, Buki setuju. Lisa sudah akhirnya bisa merasa baiklah Lisa, konseling hari ini Ibu rasa cukup. Dengan begini Lisa sudah bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah yang Lisa hadapi gitu ya. Ibu harap kamu sudah dengan bisa memunculkan pikiran-pikiran positif tadi kamu tadi merubah dari yang nggak logis tadi menjadi pemikiran yang logis, yang positif, bisa membawa manfaat untuk hidupnya Lisa. Karena sudah selesai, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya terima kasih Bu Kiki sudah membantu saya mencerahkan permasalahan saya. Iya, sama-sama.